Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Apa kabar pemirsa PJTV? Tentunya kembali lagi bersama saya Aka Ahmad dalam program kesayangan kita Ngopi, Ngobrol Perkara Iman dan Islam, persembahan dari Yayasan Al-Marwah, MTS Al-Marwah dan Marwah Clean, sabun cuci piring ramah lingkungan. Dan juga tentunya sudah hadir bersama saya salah satu guru atau pengajar di Yayasan Al-Marwah, yaitu bersama dengan Ustadz Denny Ramdhani SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Selalu semangat tentunya ya kita beraktivitas dan menjalani hari-hari terutama di tengah kesibukan ya. Ya. Nah, mungkin bagaimana dengan para siswa di sana? Alhamdulillah rutinitas seperti biasa, selalu menghadirkan, mengedepankan ketauhidan dan akhlak supaya siswa itu bukan hanya pintar tapi juga soleh. Masya Allah ya kan, salah satu siswa yang soleh itu adalah selalu mengedepankan Al-Quran ya, di era sibuk. Nah, kebetulan tema hari ini adalah Quran di era sibuk. Nah, masihkah kita dekat dengannya? Gitu kan? Karena gini kan Ustaz, terkadang kita kalau sekarang kan sudah banyak gadget ya, bener ya? Betul. Gitu kan, main handphone, mungkin kalau anak-anak remaja ya, seusia sekolah tuh main games, dan kadang juga mereka tuh ya apa ya, berlama-lama di depan layar monitor gitu kan. Kalau misalkannya pendapat Ustadz sendiri ya, melihat sekarang nih fenomena-fenomena sekarang khususnya di anak-anak kita ya, kaum remaja, yang memang lebih banyak di depan gadget dibandingkan harus tadarus gitu, gimana nih Ustaz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di tengah-tengah kehangatan ini. Saya sangat senang sekali dari Yayasan Al-Marwah bisa hadir di acara ngopi ini. Gitu ya. Tadi betul sekali ya, tantangan di zaman sekarang tuh anak-anak tuh ya dekat sekali dengan HP gadget gitu betul, ya. Nah, sedangkan kita sebagai seorang muslim tuh memang harus salah satunya harus dekat dengan Al-Qur'an. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri terutama bagi kami Yayasan Al-Marwah yang mengedepankan akidah dan akhlak kepada anak-anak. Nah, jadi kami dari Yayasan Al-Marwah tuh selalu membiasakan anak-anak tuh untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum belajar. Jadi kita sekitar 10 menitan untuk tadarus dulu Al-Quran gitu ya. Itu setiap hari berarti? Setiap hari, setiap KBM seperti itu. Nah, karena memang Al-Quran itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk kita baca dan berpahala sekali karena memang ini adalah jadi pedoman hidup kita ya. Jadi pedoman hidup kita kalau kita tuh pengen hidup tuh selamat di dunia maupun di akhirat, dan tentu saja harus ada pedoman kayak gitu kan ya. Nah, pedoman kita adalah salah satunya adalah Al-Qur'an. Berarti kan di Yayasan Al-Marwah sendiri atau di MTS Al-Marwah ini berarti kan salah satu cara yang sudah dilaksanakan begitu ya, dengan cara tadi pembiasaan setiap hari sebelum mulai KBM atau kegiatan belajar mengajar, pastinya kan ada tadi membaca ayat-ayat yang sudah ditentukan atau sekalian hafalan atau bagaimana biasanya? Nah, biasanya itu yang pertama hafalan terlebih dahulu ya, sambil murojaah dulu di masjid seperti itu ya. Nah, baru setelah itu nanti masuk ke kelas, nah kita biasakan untuk tadarus. Nah, jadi tahfidnya ada, hafalannya ada, murojaahnya juga ada, tilawahnya pun atau membacanya pun ada gitu seperti itu, menyeluruh. Luar biasa ya. Jadi memang itu tadi ya Ustaz, kalau misalkannya tidak dibiasakan, betul. Mau kapan gitu ya, betul mulainya ya? Gitu kan. Betul. Kalau kita ngomongin tentang pembiasaan, mungkin ada sedikit tips and trick atau mungkin ala Ustadz gitu ya. Ala Ustadz. Kalau Ustadz misalkan punya tipsnya nih, Kang Aka nih, kalau saya tuh kadang gitu ya, kadang kita kalau mau memulai tuh suka susah, dan misalnya enaknya tuh gimana cara ngatur supaya kita tuh bisa gitu menyelipkan di tengah kesibukan gitu kan untuk membaca Al-Quran. Nah, baik, yang pertama yang paling penting adalah niat dulu ya, karena
niat ini tuh menjadi pondasi utama bagi kita agar senantiasa amalan kita atau kebiasaan kita tuh lancar seperti itu ya. Nah, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu memang pedoman surat cintanya dari Allah gitu. Ketika kita mendapatkan surat cinta dari seseorang, tentunya kita kan akan senang ya kayak gitu ya. Nah, makanya kita anggap aja Al-Quran ini sebagai surat cinta dari Allah seperti itu. Jadi niat dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita luangkan waktu walaupun itu hanya sedikit aja gitu ya untuk tadarus Al-Quran seperti itu. Seperti di MTS Al-Marwah ini, jadi pembiasaan sebelum KBM atau kegiatan belajar mengajar kita biasakan dulu 10 menit untuk tadarus seperti itu ya. Jadi kalau tidak dipaksakan ya akan sulit juga sih gitu ya. Jadi memang semua berawal dari niat, tapi memang yang namanya juga anak-anak mungkin ya, ada yang memang ngikut aja, ada yang memang udah dari hatinya memang mau patuh dan taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga tadi kan disinggung nih sebetulnya kalau kita sebagai umat muslim apa sih Ustadz dasar hukumnya atau dalilnya sih yang mengharuskan kita tuh memang harus selalu bertilawah atau membaca Al-Qur'an gitu. Iya, baik. Sebetulnya banyak sekali ya, dan yang paling utama adalah sebetulnya wahyu pertama. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat ke-1, yaitu Iqra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra gitu ya. Nah, kita tuh wahyu pertama itu adalah membaca sebetulnya, membaca. Kemudian dikuatkan di surat Al-Muzammil juga, di situ ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah olehmu yang mudah dari Al-Qur'an itu. Nah, di sini kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an seperti itu. Oke, jadi jelas ya pemirsa bahwa ada dasar hukumnya kalau misalkan kita itu harus membaca Al-Qur'an gitu ya. Jadi memang jelas diperintahkan gitu kan. Jadi ya ain mah wayahna gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Jadi harus selalu menyempatkan mungkin ya. Karena memang tapi sekarang mah kalau di zaman sekarang mah sudah mudah ya, di gadget pun kita bisa install Al-Qur'an kan aplikasinya. Iya, betul. Jadi sudah dipermudah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Al-Qur'an ya. Betul ya Ustaz ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya pembahasan kali ini tentang Quran di era sibuk. Masihkah kita dekat dengannya? Setelah jeda pariwara berikut ini.